Erik mau 2 orang sumpah WNI timnas bisa punya 15 pemain naturalisasi. Harapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar 2 pemain bisa segera sumpah WNI pada pekan depan bisa menambah daftar pemain naturalisasi yang bakal memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Erick memprediksi 2 pemain naturalisasi, Calvin Verdonk dan Jens Raven, bakal mengambil sumpah pada pekan depan dan mengupayakan keduanya berlaga saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina. Pada akhir April lalu, Maarten Paes sudah menjalani sumpah WNI. Jika Verdonk dan Raven jadi disumpah WNI pada pekan depan, maka terdapat 15 pemain naturalisasi yang bisa dimainkan Shin Tae-yong. Sebelum Paes, sebanyak 12 naturalisasi pemain masuk dalam pilihan Shin sepanjang 1 tahun terakhir. Sementara menurut Erick, untuk memainkan Paes dibutuhkan dokumen pindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sangat penting bagi skuad Garuda. Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Mantan pemain timnas Belanda segera perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dikabarkan, sebanyak 4 mantan pemain timnas Belanda junior segera memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes tinggal menunggu keabsahan memperkuat timnas Indonesia di Pengadilan Arbitrase Olahraga hingga Indra Syafri bertemu 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diproyeksikan membela Indonesia U20 hingga senior. Dari nama-nama di atas, 4 diantaranya pernah memperkuat timnas Belanda junior. Hal itu membuktikan pemain-pemain ini memiliki kualitas. Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda junior yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Maarten Paes. Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda U18, 19 hingga U21. Kemampuannya di bawah mistar gawang mengantarkan Maarten Paes pernah menjadi kiper andalan FC Utrecht dan kini menjadi benteng terakhir klub Major League Soccer, FC Dallas. Harapannya kiper 25 tahun ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Xavi Woudstra. Xavi Woudstra bersama 4 pemain keturunan Indonesia lain bertemu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Ia diproyeksikan membantu timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Sekarang Xavi Woudstra bermain untuk klub SC Heerenveen U21. Biasa bermain sebagai gelandang sentral dan winger kanan, Xavi Woudstra pernah mengecap 1 caps bersama timnas Belanda U18. Calvin Verdonk. Ketimbang nama lain, Calvin Verdonk jadi yang paling berpengalaman di timnas Belanda junior. Ia memperkuat timnas Belanda junior dari kelompok U15 hingga U21. Sekarang Calvin Verdonk berstatus fullback kiri klub Liga 1 Belanda, NEC Nijmegen. Musim ini ia mengemas 2 gol dan 2 assist dari 32 penampilan Liga 1 Belanda dan beberapa kali masuk Team of the Week. Kaya Schmons. Di posisi puncak ada Kaya Schmons. Ia pernah memperkuat timnas Belanda mulai dari level usia. Sekarang, Kaya Schmons bermain untuk klub Vitesse Arnhem U21. Ia dapat diandalkan untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Rafael Struijk resmi terpilih sebagai bintang masa depan. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk resmi memenangkan penghargaan The Future Start of the Tournament Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC. Sebelumnya, Rafael Struijk mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut. Struijk mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi. Nama-nama tersebut adalah Mau Hosoya, Husain Norchaf, Ali Jasim, Abdullah Radif, dan Ahmed Al-Rawi. Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya.
Total ada 167.000 fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut. Rafael Struijk memenangkan persaingan dengan mengantongi 57% suara. Struijk unggul jauh dibanding para pesaingnya. Pesaing terdekatnya yaitu Ali Jassim hanya mengantongi 43%. Sementara para kandidat lainnya tak mendapatkan suara sama sekali. Rafael Struijk jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen itu. Tampil sebagai debutan di turnamen, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struijk sukses mencetak 2 gol pada turnamen itu. Uniknya, 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. 2 golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taguh Warriors di babak perempat final. 2 gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC.